Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar kakak-kakak kelas 7? Semoga sehat selalu ya. Bertemu kembali dengan Bu Nurul tentunya untuk belajar matematika. Kali ini, materi matematika yang akan Bu Nurul bahas masih mengenai bab aritmetika sosial ya, matematika perdagangan. Ini sudah video yang part kedua. Di part kedua kali ini yang akan Bu Nurul bahas mengenai pajak, bruto, neto, tara, dan bunga. Tapi sebelum belajar, mari kita awali dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Pembahasan yang pertama yaitu pajak. Apa sih pajak itu? Nah, macam-macam pajak itu ada objek pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, pajak bumi dan bangunan, pajak penghasilan, pajak bea materai, pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, dan yang lainnya. Ya, jadi pajak itu merupakan potongan wajib yang harus dibayar masyarakat menurut peraturan yang telah ditetapkan pemerintah. Untuk menghitung berapa rupiah pajak, karena biasanya pajak itu diketahuinya persentasenya. Jadi berapa rupiah pajaknya, persentase pajak dikali harga yang dikenai pajak. Oke, yang akan kita bahas di video kali ini mengenai pajak pertambahan nilai. Biasanya ketika kakak membeli barang atau kakak ke restoran, itu kan untuk biayanya biasanya dikenai pajak. Nah, sehingga untuk pajak pertambahan nilai, harga yang kita keluarkan itu lebih dari harga yang tertera. Untuk mencari harga setelah PPN atau harga akhir berarti ditambah harga awalnya ditambah dengan berapa rupiah pajaknya. Untuk yang kedua yaitu mengenai pajak penghasilan. Ini biasanya gaji ya. Gaji itu ada pajaknya sehingga gaji setelah pajak gajinya itu lebih kecil karena gaji awal harus dikurang dulu dengan berapa rupiah pajaknya gitu. Supaya lebih paham, ini ilustrasinya ya, ketika kita memiliki struk hasil dari belanja atau makan di tempat makan, itu di struk tertulis pajak. Yang di sini adalah harganya yang harus kita bayar, tapi sebelum kena pajak, karena ada pajaknya sebesar ini 10% ya, yaitu dalam rupiahnya 2.227. Dari mana? Setelah dikalikan dengan 10%. 10% dikali dengan harga yang sebelumnya. Biasanya ini kalau bentuknya koma itu dibulatkan ya. Jadi diambil 2.227. Selanjutnya di sini ada info total. Jadi harga akhirnya, harga yang awal ditambah dengan berapa rupiah pajaknya. Jadi di struk ini harga yang kita bayar itu lebih dari harga yang tertera di menu karena ada pajaknya. Oke, kita ke contoh soal. Dina menemukan struk hoka-hoka bento seperti gambar di samping. Ini ya. Dina ingin mengetahui berapa uang kembalian yang diterima si pembeli karena di struk ini dicoret pajak dan total harganya. Hanya diketahui total harga dari menu yang dipesan, lalu pajak restoran sebesar 10%. Berdasarkan struk tersebut, ini ada keterangan bahwa si pembeli itu membayar dengan uang tunai Rp200.000. Jadi berapa nih info-info yang hilang ini itu berapa? Sehingga Dina nanti pada akhirnya ingin tahu uang kembalian yang diterima si pembeli. Mari kita bantu Dina ya. Oke, mari kita jawab. Yang diketahui harga dari menu yang ditotal, harga dari menu totalnya Rp108.182. Pajaknya 10%. Pembayarannya dengan uang tunai Rp200.000. Berapa uang kembaliannya? Jadi yang pertama kita cari adalah berapa rupiah pajaknya. 10% dari harga. 10% dikali Rp108.182. Ketemunya 10.818,2, tapi kita bulatkan sehingga yang kita ambil hanya 10.818. Sehingga harga akhir yang harus dibayar, maka harga ditambah pajak. Harganya tadi 108.182 ditambah pajaknya 10.818 sehingga jumlahnya 119.000 yang harus dibayarkan. Maka uang kembaliannya, karena pembayarannya dengan uang 200.000, jadi dikurang dengan harga yang harus dibayar. 200.000 dikurang 119.000.
Sehingga uang kembaliannya 81.000. Jadi sepembeli menerima uang kembalian 81.000 gitu. Kita lanjut ke contoh soal ini mengenai pajak penghasilan. Soalnya ayah memperoleh gaji 3.500.000 per bulan dengan penghasilan tidak kena pajak sebesar 3 juta. Jika besar pajak penghasilannya adalah 5%, berapakah besar gaji yang diterima ayah setiap bulannya? Jadi gaji yang 3.500.000 ini tidak diperoleh secara utuh karena ada pajaknya. Oke, kita selesaikan. Yang diketahui gaji awalnya 3.500.000. Selanjutnya penghasilan yang kena pajak. Karena ada keterangan penghasilan tidak kena pajak itu sebesar 3 juta. Jadi penghasilan yang kena pajak 3.500.000 dari gaji awal dikurang 3 juta yaitu 500.000. Jadi 500.000 saja yang dikenai pajak dengan pajak 5%. Berapa gaji yang diterima? Untuk yang kita cari pertama, pajaknya berapa rupiah? Ya, 5% dari hati-hati dari yang penghasilan kena pajak. Yang kena pajak itu 500.000. Jadi 5% dari 500.000 yaitu 25.000. Selanjutnya, maka gaji yang diterima diperoleh dari gaji awal dikurang pajaknya. Gaji awalnya 3.500.000 dikurang pajaknya tadi 25.000. Sehingga gajinya 3.475.000. Jadi ayah menerima gaji 3.475.000 setiap bulannya karena 25.000-nya itu untuk pajak. Oke, semoga paham ya. Kita lanjutkan ke materi berikutnya. Nah, dari gambar-gambar ini ada beras dalam karung, lalu ini susu ultra milk full cream, ada Daiya softener, lalu ini biskuit. Nah, kira-kira apa kesamaan dari gambar-gambar ini, dari kemasan-kemasan ini? Ya, benar. Ada keterangan ini ya tentang neto, isi bersih. Nah, berat bersih. Nah, istilah-istilah ini itu sama ya. Neto, isi bersih, berat bersih. Itu kaitannya dengan neto, bruto, dan tara. Oke, inilah yang akan kita bahas berikutnya. Apa sih bruto? Bruto itu berat kotor. Lalu neto adalah berat bersih, berat isinya. Kalau bruto itu ditambah dengan tara. Tara adalah berat kemasan atau bungkus. Sehingga untuk mencari tara diperoleh dari bruto dikurang neto. Lalu kalau mencari bruto maka neto ditambah tara. Dan kalau untuk mencari neto, bruto dikurang tara. Ilustrasinya seperti ini. Ini mengenai beras dalam karung. Beras dalam karung total beratnya itu 40 kg. Nah, ini sebagai bruto. Karena untuk karungnya itu besarnya beratnya 0,5 kg itu sebagai tara. Berasnya sendiri hanya beratnya 39,5 kg. Inilah netonya. Neto itu isi, tara itu bungkus, bruto itu bungkus ditambah isi. Berkaitan dengan beratnya ya. Selanjutnya untuk hubungan persentasenya. Untuk persentase tara itu tara per bruto dikali 100%. Karena hubungannya misal taranya itu 5%, bruto itu selalu 100% persentasenya. Untuk tara dimisalkan 5%, maka untuk netonya 100 dikurang 5, 95%. Itulah hubungannya. Kita ke contoh soal supaya lebih paham. Seorang pedagang membeli 1 box stroberi dengan harga 240.000. Berat keseluruhan box 20 kg dengan tara 10%. Jika stroberi itu dijual 15.000 setiap kilogram, berapa besar keuntungan pedagang tersebut? Nah, jadi harga 240.000 ini termasuk harga dari stroberi plus boxnya ya. Jadi ketika membeli stroberi itu boxnya terbayar juga di dalam ini 240.000. Oke, kita jawab apa saja yang diketahui. Nah, ini kaitannya dengan ini ya. Materi yang sebelumnya harga beli, untung, lalu harga jual. Harga belinya 240.000. Taranya 10%. Nah, kita ubah nih taranya berapa kilo. Dari mana? 10% dikali 20 kg ya. Karena 20 kg ini berat keseluruhan atau bruto, sehingga taranya itu hanya sebesar 2 kg.
Jadi maksudnya ini apa? Tara itu tadi berat bungkusnya. Jadi boxnya beratnya 2 kg. Selanjutnya harga jual 1 kilogramnya itu 15.000. Nah, yang ditanyakan berapa keuntungannya. Nah, jadi mari kita jawab. Yang dicari pertama adalah neto ya. Berat dari isinya yaitu stroberinya. Karena tadi berat dari boxnya atau taranya itu 2 kg sehingga stroberinya beratnya bruto dikurang tara. Brutonya 20 dikurang 2 sehingga neto sama dengan 18 kg. Berat stroberinya saja itu 18 kg. Karena yang dijual itu kan stroberinya ya. Jadi kita harus mencari berat stroberinya itu. Selanjutnya, sehingga ketika semua stroberi sudah terjual, berarti penghasilannya harga jual 18 kg stroberi diperoleh dari 18 dikali 15.000 karena tadi dijual 1 kilogramnya itu 15.000. Maka 18 dikali 15.000 270.000. Inilah ketika harga jual ketika stroberinya terjual habis. Sehingga untuk untungnya harga jual dikurang harga beli ya. Maka 270.000 dikurang 240.000. Hasilnya 30.000. Jadi keuntungan dari pedagang tersebut adalah 30.000. Semoga paham ya Kak. Kita lanjutkan ke pembahasan yang terakhir, yaitu bunga tabungan atau pinjaman. Nah, mari kita bahas. Bunga itu biasanya diperoleh dari suatu tabungan ya, atau ketika kita meminjam uang di bank atau koperasi. Untuk menghitung berapa rupiah bunganya, ketika diketahuinya dalam waktu tahun, maka B sama dengan M dikali I dikali N. Tapi kalau jika diketahuinya waktunya itu bulan, maka B sama dengan M dikali I dikali N per 12. Bedanya di ujungnya ini ya. Kalau tahun itu min, kalau bulan itu min per 12. Ini untuk mengingat-ingat rumusnya. Sehingga untuk menghitung tabungan akhirnya, T sama dengan M ditambah B. Nah, simbol-simbolnya ini tuh maksudnya apa sih? Jadi untuk B adalah bunga dalam rupiah. M-nya itu tabungan atau pinjaman semula atau modal. I-nya bunga dalam persen. N-nya itu tadi waktu. Dan ini T adalah tabungan akhir ya. Jadi untuk menghitung bunga itu dalam rupiah, bunga dalam rupiah sama dengan modal dikali bunga dalam persen dikali waktu. Dan untuk mencari tabungan akhir sama dengan modal atau tabungan awal ditambah bunganya. Sehingga kita untung kalau kita menabung di bank akan mendapat uang tambahan dari bunga. Tapi kalau kita meminjam, kita rugi ya, karena kita harus membayar bunganya. Uang yang kita kembalikan itu harus ditambah dengan berapa bunganya. Mari kita ke contoh soal. Pak Budi menabung di sebuah bank sebesar 1.500.000 dan memperoleh bunga 8% per tahun. Tentukan. Yang A, bunga selama 4 bulan. Yang B, jumlah uang Pak Budi setelah 4 bulan. Oke, mari kita jawab apa saja yang diketahui. 1.500.000 ini tabungan awal atau kita simbolkan dengan M. Lalu bunga 8%, bunga dalam persen, kita simbolkan I. Selanjutnya N sama dengan 4 bulan ya. Tadi yang B ditanyakan, yang A bunga selama 4 bulan. Lalu yang ditanyakan bunga dan tabungannya selama 4 bulan. Mari kita jawab. Yang pertama, bunga berapa rupiah bunganya setelah 4 bulan. Nah, karena tadi waktunya ini yang diketahui bulan, maka kita gunakan yang M dikali I dikali N per 12. Itu karena bunganya dalam tahun, tapi waktunya ini bulan. Mari kita masukkan besar uangnya, yaitu untuk modal 1.500.000 dikali I bunga dalam persen 8%, kita tulis dalam perhitungan 8/100 dikali N per 12, N-nya 4 per 12. Nah, ini kita sederhanakan ya. 4 per 12 ini bisa disederhanakan 1/3. Lalu ini 100, nolnya kita coret dengan
20 dari 1.500.000, tersisa 15.000 dikali 8 dibagi 3, ya ini tadi dicoret. Sehingga hasilnya 40.000, bunganya 40.000 setelah 4 bulan. Maka tabungan setelah 4 bulan, T sama dengan M ditambah B. M-nya itu tabungan awalnya 1.500.000 ditambah B-nya itu bunganya 40.000. Maka tabungan setelah 4 bulan menjadi 1.540.000 gitu. Oke, demikian yang sudah kita bahas. Semoga bisa kakak pahami dan semoga bermanfaat. Terima kasih telah menyimak sampai selesai. Bu Nurul akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.